Halo, assalamualaikum. Kali ini gue bakal bahas alur film yang berjudul The Bridge. Dirilis pada tahun 2016 dan mendapatkan rating sebesar 7,1%. Menceritakan sekelompok perampok yang terjebak di dalam rumah korbannya sendiri. Gak pakai lama, langsung aja ke filmnya. Film ini diawali dengan kemunculan seorang wanita dan dua orang pria yang lagi mencoba masuk ke sebuah rumah mewah. Mereka adalah karakter di film ini. Jadi si wanita ini bernama Rocky dan pria ini bernama Alex dan pria yang satunya bernama Moni. Mereka adalah tiga orang teman dan mereka juga sekumpulan pencuri barang. Barang yang ada dalam rumah, tapi Alex bilang kalau Doi nggak mau mencuri sebuah rumah dengan nilai kerugian lebih dari 10.000 US dollar atau sekitar 150 jutaan karena bisa mendapatkan hukuman selama 10 tahun. Mani bertemu dengan seorang pria yang mana dia adalah penadah. Jadi dia berperan sebagai penadah barang-barang curian tersebut. Lalu dia itu bilang tentang sebuah alamat rumah yang mana rumah itu terdapat banyak uang dan mudah dicuri. Mendengar informasi penadah itu, Moni pun terlihat tertarik buat melakukan pencurian di sana. Rocky, Alec, dan Manny berkumpul. Manny bilang bahwa dia ingin mencuri di rumah yang informasinya mengatakan pemilik rumah itu seorang mantan tentara veteran tua dan penyendiri. Jadi ceritanya dulu ada seorang gadis kaya yang menabrak putrinya, yaitu pemilik rumah itu sampai meninggal. Si gadis kaya itu memberi uang damai yang cukup banyak. Mani memperkirakan ada sekitar 300 dolar di sana atau sekitar 4,5 miliar. Alec menolak karena dia nggak mau mencuri uang di atas 10.000 US dollar karena itu bisa membahayakan mereka sendiri. Tapi Rocky sangat setuju dengan rencana itu karena dia pikir setelah mendapatkan uang banyak mereka nggak perlu lagi untuk mencuri. Setelah Alex mencari tahu informasi rumah itu dan ternyata benar, akhirnya Alex setuju dan mau melakukan pencurian di sana. Sampainya mereka di rumah itu yang lokasi rumahnya terlihat dikelilingi rumah-rumah tua, seolah-olah nggak ada orang yang hidup di sana. Mani melihat kondisi dan memantau keadaan rumahnya yang akan mereka curi pada malam harinya. Mani bilang bahwa rumah itu kayaknya sih aman dan mudah untuk dicuri, apalagi keamanan di sana sangat minim sekali. Saat mereka mau pergi tiba-tiba aja muncul anjing yang gangguin mobilnya mereka. Yang mana si pemilik anjing itu adalah seorang pria tua yang ternyata adalah pemilik rumah yang mereka akan curi nantinya. Dan juga ternyata pria itu adalah yang buta. Malam harinya mereka tiba di sana, si Alex membius anjing pemilik rumah itu dan memberikan makanan yang sudah dicampuri oleh obat bius. Karena pintu depannya nggak bisa dibuka, mereka coba masuk rumah itu dengan lewatin pintu belakang. Tapi ternyata setelah dicoba dia nggak bisa juga. Akhirnya Rocky memasuki rumah dengan masuk jendela atas dan dalamnya dia langsung melumpuhkan sistem keamanan rumah itu. Alec dan Manny pun akhirnya masuk tapi dengan melepaskan sepatu mereka sebelum memasuki rumah agar suara jejak kaki mereka tidak terdengar oleh pemilik rumah. Lalu mereka saling berpencar ke semua ruangan mencari di mana tempat uang itu disimpan. Sampai akhirnya Mani masuk ke ruangan yang mana ruangan itu adalah kamar si pemilik rumah itu yang sedang tidur. Mani mengeluarkan botol yang isinya gas beracun untuk membius si pemilik rumah. Tapi tiba-tiba aja si pria buta itu bangun yang mana karena suara TV yang masih menyala di kamarnya. Mani kaget, ia juga baru ingat kalau pemilik rumah itu adalah seorang pria yang buta. Mereka menemukan ruangan yang digembok yang mereka kira uang itu disimpan di ruangan itu. Mani pun gak bisa ngebukanya sampai dia harus menembak gembok itu pakai pistol karena suara gaduh yang berasal dari pistol Mani. Tiba-tiba aja si pria buta muncul dan Doi tahu kalau ada orang di rumahnya. Si Mani mengaku kalau dia itu lagi mabuk dan masuk tersesat di rumah itu. Si pria buta itu pun gak percaya. Dia juga nggak sengaja injek sebuah slot pintu di lantai. Dia pun semakin curiga kalau si Mani ingin mencuri uangnya. Merasa ketahuan, Mani pun menodong pistolnya, tapi pria buta itu nggak takut dan malah mendekat. Dan pria buta pun itu pun berhasil meraih pistol dan menodongkan balik pistol itu ke Mani. Mani pun memohon untuk dilepaskan untuk pergi, tapi pria buta itu malah menembak Mani dan dia tewas. Ia melihat itu, Rocky merasa takut. Dia sembunyi di dalam lemari. Setelah kejadian itu, si pria buta mengunci dan menutup semua pintu jendela agar gak ada lagi orang lain yang masuk rumahnya.
Pria buta itu juga nggak tahu kalau di rumahnya itu masih ada Rocky dan Alex. Di sana Rocky yang lagi sembunyi nggak sengaja melihat pria buta itu lagi membuka sebuah brankas. Yang mana brankas itu ada tepat di depan Rocky sembunyi. Setelah pria buta itu pergi, Rocky yang masih ingat angka pin brankasnya mencoba membukanya dan benar ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Tanpa basa-basi, Rocky memasukkan semua uangnya ke dalam tas. Setelah dapat uangnya, mereka ingin segera keluar dari rumah itu. Tapi nggak bisa karena semua pintu dan jendela sudah terkunci. Mereka terjebak di sana, tapi Alec ingat kalau ada jalan menuju keluar di bawah tanah. Lalu tidak sengaja pria buta itu mencium aroma sepatu orang lain di rumahnya. Yang mana sepatu Alec dan Rocky yang dilepaskan sebelum masuk. Pria buta itu curiga kalau ada orang lain selain Manny. Dia kembali memeriksa berangkasnya lagi. Setelah dibuka, uang yang ada di dalam berangkas itu ternyata udah gak ada. Nah, pas Rocky dan Alec mencari jalan keluar di bawah tanah, tiba-tiba aja muncul seorang wanita dengan tubuh yang diikat di sebuah ruangan. Dia bernama Candy. Wanita itu menunjukkan sesuatu kepada mereka. Secari koran yang memberitakan tentang Candy Roberts yang gak bersalah atas kasus kecelakaan mobil yang membuat putri pria buta itu meninggal. Rocky jadi merasa curiga kalau pria buta itu yang malah membunuh anaknya sendiri. Lalu Rocky melepaskan ikatan Candy dan juga membawanya keluar dari rumah itu. Akhirnya si Alec pun nemuin pintu jalan keluar. Tapi pas pintu itu dibuka, tiba-tiba aja ternyata si pria buta itu udah nungguin mereka tepat di depan pintu sambil mendorongkan pistol ke arah mereka. Dia pun menembaki pistolnya, tapi tembakan itu malah menaiki Candy sampai dia tewas. Ketika pria buta itu tahu kalau yang tertembak adalah Candy, wanita yang dia sekap, pria buta itu malah menangis sambil mengatakan, "Bayiku." Rocky dan Alec akhirnya lari kembali ke pintu lantai atas, tapi sebelum mereka sampai di atas, pria buta itu mematikan semua lampu di ruangan bawah tanah agar Rocky dan Alec nggak bisa melihat. Karena itu akan mudah bagi pria buta itu menangkap mereka, yang mana ternyata dia punya pendengaran yang tajam. Nah, udah sampai di atas mereka ketemu sama anjing Yosef yang ternyata udah sadar dari biusnya. Rocky berusaha mencoba membuka pintu, nggak sempat kebuka. Anjing itu malah ngejar. Lalu mereka pun lari ke lantai atas dan masuk ke sebuah ruangan, tapi mereka kejebak di dalamnya karena nggak bisa kemana-mana. Akhirnya Rocky masuk ke sebuah lubang udara di ruangan itu dan Alec berusaha menahan pintu dari anjing yang mencoba masuk. Karena nggak sanggup, Alec terlempar keluar jendela dan jatuh di atas atap berkaca. Anjing itu pun masuk dan mencoba mengejar Rocky. Alec pun bersembunyi di sebuah ruangan karena suara helaan nafas ketakutan Alec yang terdengar membuat pria buta itu ketahuan keberadaannya. Sampai Alec berkelahi dengannya, tapi pada akhirnya Alec nggak sanggup dan nggak sadarkan diri. Sampai pria buta itu terlihat memasukkan gunting besar ke tubuhnya Alec. Rocky akhirnya nemuin jalan keluar dan mencoba membukanya, tapi itu malah menimbulkan suara gaduh sehingga membuat pria buta itu tahu keberadaan Rocky yang ada tepat di bawah pria buta itu. Rocky akhirnya ditangkap juga dan dibawa ke ruangan tempat di mana Cindy disekap tadi. Pria buta itu bilang sama Rocky kalau sebenarnya Candy itu berbohong. Jadi sebenarnya memang Candy yang membunuh putrinya. Karena Candy itu adalah keluarga orang kaya, jadi dia membayar semuanya agar dia bisa terbebas dari hukuman mati. Dan dia juga bilang alasan menculik Cindy sebagai bentuk balas dendam atas kematian putrinya yang dia lakukan. Karena pria buta itu ingin seorang anak lagi, sebagai gantinya Cindy pun dihampiri dan dipaksa mengandung anak dari pria buta itu. Tapi Cindy pun mati dalam keadaan hamil yang mengandung anaknya. Alec yang tadi kelihatan sudah dibunuh pakai gunting, nyatanya dia masih hidup karena tadi itu sebenarnya yang ditusuk itu bukan Alec, melainkan tubuh Manny yang kebetulan sama ditaruh di ruangan itu. Pria buta itu ternyata pengen menghamili si Rocky sebagai ganti Cindy yang sudah mati saat mengandung bayinya. Tapi dia bilang kalau nggak akan memperkosa Rocky, tapi dengan cara memasukkan sebuah pipa yang berisikan cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam kemaluan si Rocky. Karena Cindy sudah mati, jadi Rocky lah yang akan menggantikan Cindy dengan memberikan pipa berisi sperma pria buta itu.
Sebelum berhasil melakukannya, tiba-tiba si Alex berhasil menggagalkan Yosef dengan cara memukulnya. Karena Rocky yang kesal banget sama rencana biadab pria buta itu. Rocky malah memasukkan pipa itu ke dalam mulutnya. Ketika si Alex dan Rocky mau keluar, tiba-tiba aja si Alex ditembak dari belakang sampai si Alex tewas. Rocky pun langsung berlari keluar dari rumah dengan Rocky bilang kepada pria buta itu kalau dia nggak berdaya jika berada di luar. Tapi anjing pria buta itu berlari keluar mengejar Rocky. Rocky pun langsung berlari masuk ke dalam mobilnya dan berniat ingin langsung pergi. Tapi ternyata nggak ada kunci mobilnya. Lalu si Rocky bingung dan terjebak di dalam mobil sementara anjing itu masih menunggu Rocky keluar dari mobilnya. Sampai akhirnya si Rocky menjebak anjing itu masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah berhasil akhirnya Rocky pun bisa keluar dari mobil. Tapi sialnya lagi Rocky ketangkap lagi dan dibawa kembali ke rumahnya. Di rumahnya Rocky sadar dan melihat remote sistem keamanan di rumah itu. Rocky pun menyalakan alarm di rumah itu sampai kedengaran bising banget yang bikin pendengaran si pria buta itu jadi keganggu. Di saat itulah Rocky berkesempatan untuk memukulnya berkali-kali sampai si pria buta itu jatuh ke bawah ruangan dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Rocky merasa pria itu buta itu sudah mati dan Rocky akhirnya bisa kabur dari rumah itu dengan membawa uang yang banyak. Gak lama setelah Rocky kabur, polisi pun datang. Setelah itu Rocky terlihat sama anaknya di sebuah tempat makan di stasiun kereta. Dia melihat TV yang memberitakan tentang seorang mantan veteran Irak yang buta akibat terkena serpihan granat yang semalam mengalami pembobolan maling di rumahnya. Di berita itu bilang bahwa kondisi pria buta itu hanya menderita luka-luka dan dokter bilang bahwa kondisi pria buta itu stabil dan dia bisa segera keluar dari rumah sakit dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Rocky pun kaget gak percaya bahwa pria buta itu ternyata masih hidup. Padahal Rocky merasa pada saat itu pria buta itu udah terbunuh karena banyak mengeluarkan darah di kepalanya. Setelah melihat kabar itu, Rocky dan anaknya bergegas pergi dengan menaiki kereta dan film ini pun selesai.